Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di ruangan ini dalam rangka itu berbagi praktik baik, kolaborasi, diseminasi budaya positif. Salawat dan salam dalam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi besar, yang melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik, hadirin semua yang berbahagia pada hari ini. Hari ini adalah jadwal agenda berbagi praktik baik teman kita, rekan kita yang terdiri dari Ibu Sartini, terus Ibu Rosalia Amanda, dan Bu Suzana. Oke, alhamdulillah kegiatan kumpul ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seperti Bimtek atau yang lainnya, workshop, tapi kita juga mengadakan berbagai praktik baik yang narasumbernya dari teman kita yang mengikuti CGP angkatan keberapa? Angkatan 11 ya. Baik, untuk pertama supaya kegiatan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita berdoa, menundukkan kepala sekaligus berharap semoga majelis ilmu ini mendapatkan keberkahan bagi kita sebagai narasumber dan juga kita sebagai audiens. Maka dari itu kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأرض عند الحساب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في بلد
فلسطين وفي كل مكان. اللهم إنا عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah sudah kita berdoa. Semoga majelis kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah pemaparan diseminasi kolaborasi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber. Yang pertama, kepada Ibu Sartini dipersilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Aresto. Pantun dulu Pak Ibu ya. Kalau hendak ke Tanjung Gelam, naik kapal di senja hari, izinkan kami ucapkan salam agar mendapat restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi murid terus digali, wujudkan murid yang kreatif. Hari ini bertemu kembali presentasi tentang budaya positif. Tepuk tangan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat umur, nikmat sehat Pak Ibu. Mohon maaf mungkin karena ini saat ini masih bisa duduk di depan Bapak Ibu hari ini. Mohon doanya. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu, hari ini kami akan berbagi praktik baik yang sudah kami dapatkan ya Bu Uzana dan Bu Rosa di CGP. Jadi sharing aja gitu, berbagi apa yang sudah kami dapatkan. Jadi disampaikan kepada rekan sejawat supaya dapat diimplementasikan di sekolah, supaya murid-murid kita menjadi anak yang soleh, yang soleha dan berakhlakul karimah. Gitu. Slide pertama tentang ini akan perkenalkan dulu narasumber hari ini. Yang pertama saya Ibu Sartini Dede Irawati SPD dari kelas 1122 PP Ibu Salbia, fasilnya Ibu Yuliani Rahayu. Kemudian Ibu Rosalia Amanda, nanti beliau akan memperkenalkan PP dan fasilnya. Kemudian Ibu Suzana. Baik, lanjut. Ini momen kemarin 17 Agustus ya Bapak Ibu. Nah, ini konsep inti budaya positif. Jadi kita lihat di depan ada 2, 4, 6, 8 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, jadi sesuai dengan kontrak zamannya bahwa pembelajaran itu harus terus berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Kemudian disiplin positif. Lanjut, nilai-nilai kebajikan.
kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, dari konsep inti ini saya yakin dan percaya bahwa sekolah kita sebenarnya sudah melaksanakannya. Cuma kita belum tahu kita berada di posisi yang mana begitu. Nanti akan dijelaskan satu persatu oleh narasumber. Nanti Bapak Ibu akan menyadarinya. Oh iya, selama ini saya sudah melakukan. Cuma mungkin masih ada tahap-tahap yang tertinggal atau yang kurang. Nah, jadi mungkin setelah dilaksanakan diseminasi ini dapat kita sempurnakan. Kemarin juga sudah pernah disampaikan tentang keyakinan kelas, tentang segitiga restitusi, dan sudah berjalan 2 tahun ya Bu ya kita. Alhamdulillah. Jadi untuk tahun ini lebih kepada penguatan begitu, ditingkatkan lagi. Nah, jadi selesai. Nah, ini budaya positif ini apa sebenarnya? Jadi kalau kita lihat definisinya, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang beriman, kritis, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, nilai-nilai keyakinan. Jadi murid kita ini apa yang mereka yakini di sekolah ini begitu? Nilai-nilai keyakinannya. Apakah mereka menjadi murid yang jujur kalau di sekolah? Masih ada yang tidak jujur kan Ibu-Ibu? Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Kita yakinkan kembali. Masih ada murid kita yang tidak bertanggung jawab dengan tugasnya, dengan PR-nya. Jadi ini tugas kita, menimbulkan budaya positif ini pada diri anak kita melalui apa? Melalui nilai-nilai keyakinan. Jadi kita tanyakan ke murid kita, apa yang kamu yakini di dalam dirimu ini? Kamu mau jadi murid yang seperti apa? Begitu. Kemudian ditekankan lagi berpihak kepada murid. Nah, inilah Bapak Ibu, kita adalah guru, kita melayani murid kita dengan sepenuh hati, dengan setulus hati. Jadi semuanya memang murid dan murid gitu ya, Miss Rosa dan Bu Suzana, memang fokusnya kepada murid. Ya, baik, lanjutkan. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Kita lihat, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang berdiferensiasi. Jadi kalau kita lihat dari bahasa Inggris kan different berarti berbeda. Memang setiap murid kita itu semuanya unik. Nah, jadi berbeda-beda sifatnya, karakternya, bakatnya, gitu. Sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk memberikan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya selama ini mungkin dari dulu kita belajar dari guru-guru kita, semuanya mendapatkan materi yang sama, cara mengajar yang sama, tugas yang sama. Nah, jadi untuk paradigma baru kita tidak bisa lagi menerapkan pembelajaran yang seperti itu. Kita harus menggali minat murid. Kita lihat murid kita ini tipenya yang seperti apa. Ada murid yang belajarnya itu dengan cara suka mendengarkan. Jadi kalau gurunya ceramah, dia semangat Bu. Dia suka nengok guru dia ceramah. Dia mendengarkan, menyimak dengan baik. Ada ya guys? Ada. Tapi ada juga yang ketika gurunya ceramah dia menyet-menyet gitu kan, ngantuk, muak gitu ya. Jadi tidak semua anak bisa kita ceramahi begitu. Ada tipe anak yang suka melihat video. Jadi kalau kita tayangkan PowerPoint, semangat pindah duduk ke depan. Ada. Tapi ada juga yang tak suka. Nah, jadi yang kemudian ada juga model muridnya lasak. Ada Bu. Kita mengajar di depan, kita ceramah delasak, dia pindah ke sana, pindah ke sana, tak bisa diam. Nah, banyak macam itu. Itu namanya model tipenya kinestetik. Kinestetik. Jadi ada 3 tipe
cara belajar anak auditory, kemudian visual dan kinestetik. Nah, jadi kita harus memetakan dulu nih murid kita nih tipenya yang mana. Nah, macam mana solusinya? Solusinya adalah kita sebagai guru, kita membedakanlah media pembelajaran kita tadi. Ada murid kita yang kita gunakan metode ceramah, ada yang kita kasih gambar karena dia suka melihat, ada yang kita kasih audio atau rekaman suara, ada yang kita tempel-tempel gambar sambil jalan ngisi macam sticky notes. Nah, nanti kita perlu beli misalnya sticky notes, kita suruh dia menulis, kemudian dia bergerak menempelkan jawabannya begitu. Nah, jadi itu salah satu cara bagaimana supaya murid kita ini terpenuhi kebutuhannya. Nah, mungkin selama ini sudah kita lakukan, tapi apakah sudah terpenuhi kebutuhan murid kita itu? Nah, jadi kalau misalnya belum, kita tingkatkan lagi bersama. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan, kita mengubah paradigma, ibu-ibu ya, pasti butuh proses. Tapi kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jadi kita sama-sama mengubah paradigma pembelajaran ini menjadi pembelajaran dengan paradigma baru. Semangat ibu-ibu ya, semangat. Ya, masih ada yang sudah selesai. Baik, mungkin demikianlah yang dapat saat ini sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk ibu-ibu dan untuk saat ini sendiri. Semoga dapat kita implementasikan untuk murid-murid kita dan murid-murid kita menjadi murid-murid yang berhasil dan sukses di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Miss Bu Suzana. Kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Sartini. Baik, saya akan melanjutkan mengenai presentasi berikutnya dengan fasilitator saya adalah Ibu Sartiwati NPD. Kemudian untuk PP saya atau pengajar praktik saya adalah Ibu Nasria SPD SD. Baik ya, saya akan mungkin ke depan. Baik, ibu-ibu semuanya, terima kasih atas kedatangannya pada hari ini. Kami akan berbagi praktik balik mengenai disiplin positif. Nah, untuk disiplin positif di sini berasal dari disiplina yang artinya belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Jadi diharapkan murid itu memiliki disiplin, tapi disiplinnya itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari luar, artinya dari internal. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Oke, kita lihat di situ ya. Disiplin itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi, ketika Anda disiplin, misalnya datang ke sekolah tepat waktu jam kita kan masuk pukul 7. Jadi 6.45 atau 6.50 itu murid kita sudah sampai. Nah, itu merupakan termasuk disiplin. Mengapa? Tujuannya untuk kesadaran anak tersebut. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, tadi saya juga sudah jelaskan bahwa disiplin ini untuk memotivasi murid kita agar dia menjadi disiplin. Misalnya dia datang dari tepat waktu, atau ketika pembelajaran di kelas juga dia harus tepat waktu, mengerjakan tugas juga harus tepat waktu. Oke, silakan. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan kita lihat di profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sudah kita terapkan di sekolah kita, yaitu di setiap hari Jumat dan Sabtu. Nah, kita lihat di sini profil pelajar Pancasila artinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong,
mandiri, kreatif, dan benar kritis. Nah, Tropik Pancasila ini sudah kita terapkan atau sudah menjadi kebiasaan di sekolah SMP Negeri 2 ya, Bapak Ibu. Misalnya, apa itu Tropik Pancasila? Misalnya piket umum. Itu merupakan gotong royong atau Tropik Pancasila di SMP Negeri 2. Berarti Bapak Ibu sudah kita laksanakan piket umum? Iya ya, piket umum setiap kelas itu pasti ada. Nah, selain juga piket umum, ada juga itu adalah pelaksanaan iftar. Ya, berarti kita menanamkan kesadaran anak untuk menanamkan ketuhanan yang Maha Esa agar anak itu beriman dan bertakwa. Ya, dan berakhlak mulia. Nah, jadi hal-hal yang kita laksanakan tadi itu sudah kita terapkan ke anak kita, sudah dibiasakan. Selanjutnya, keterampilan hidup atau lifestyle, artinya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak menendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, jadi ketika kita dalam pembelajaran, murid itu kita akan ada pertanyaan, lalu nanti mereka akan mendengarkan, kemudian mereka akan menjawab. Setelah menjawab, yang teman yang lainnya akan mendengarkan dan menghormati jawaban dari teman yang tersebut. Itu yang disebut dengan keterampilan hidup. Nah, ini dia Bapak Ibu semuanya, salah satu contoh ketuhanan yang Maha Esa. Bisa ketika kita dalam pembelajaran itu berdoa, sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Itu merupakan salah satu contoh, ya. Kemudian ada kerjasama, gotong royong, piket umum, itu juga termasuk nilai kebajikan. Nah, kalau saya lihat di sekolah kita sudah kita laksanakan, ya Bapak Ibu semua. Baik, selanjutnya kita kembalikan ke Bu Rosa. Kepada Bu Rosa saya persilakan. Izin menambahkan Bu Suzana dan ibu-ibu rekan-rekan guru, sedikit saya menambahkan di sini. Ini hanya contoh dari beberapa nilai kebajikan yang ada. Sebenarnya masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan ya, yang bisa kita terapkan dan bisa kita lihat. Contohnya seperti mandiri, jujur, tanggung jawab, kemudian empati. Pokoknya masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang bisa kita gali dari diri sendiri dan dari murid. Tergantung kita, tergantung diri kita guru, yang mana yang mau kita terapkan dan yang mana yang mau kita implementasikan kepada murid kita, seperti itu. Terima kasih Bu Suzana, silakan dilanjutkan. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu apa saja misalnya? Nah, kepada murid kita, ketika kita dalam pembelajaran, itu murid kita mungkin memerlukan kebutuhan kasih sayang. Mungkin di rumah mereka tidak mendapatkan itu. Jadi kita sebagai orang tua di sekolah, kita akan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut. Itu kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian apalagi kira-kira Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia itu selain kasih sayang, ayo apa Bapak Ibu semua? Iya benar, perhatian. Perlu tidak murid kita diperhatikan? Perlu, ya sangat perlu. Karena dengan memperhatikan anak, maka anak tersebut akan merasa, ya saya diperhatikan guru, dan dia akan merubah sifat dari negatif tersebut menjadi lebih positif lagi. Apalagi ibu-ibu semuanya? Apa? Menghargai. Nah, kita perlu menghargai setiap pendapat yang telah diberikan oleh murid-murid
Dan siswa kita juga perlu menghargai juga pendapat dari temannya. Ya, ibu-ibu semuanya. Jadi kebutuhan dasar kita itu manusia itu sangat banyak yang harus kita berikan kepada murid. Jadi anak itu merasa aman, nyaman, dan bahagia ketika dia di sekolah. Oke, kebutuhan dasar manusia ini dia yang disebutkan oleh ibu-ibu tadi sudah baik, sudah sangat benar ya. Kita lihat kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan kesenangan juga perlu ibu-ibu kita semua kebiasaan memanggil anak-anak gitu ya. Jadi kebiasaan memanggil anak. Nah, jadi itu adalah beberapa kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ibu-ibu semuanya salah satu contoh-contoh dari kebutuhan dasar manusia yang bisa kita terapkan kepada murid-murid kita. Misalnya kebutuhan bertahan hidup, mungkin dia tinggal di rumah seperti apa, makan, minum, itu bertahan hidup. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kita memberikan rasa kasih kita kepada siswa kita atau murid kita dengan baik. Jadi anak itu merasa dia diterima. Oh, saya ini diterima, disayangin. Jadi mereka merasa bahagia. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan di sini bukan kebebasan membiarkan anak untuk keluar ya ibu-ibu ya. Kebebasan di sini seperti apa coba ibu-ibu? Kebebasannya. Oh ya, bebas berekspresi, bebas mengemukakan pendapat, kemudian bebas juga misalnya dalam mengerjakan tugas. Mungkin ada anak tadi yang sudah disebutkan oleh ibu saat ini tadi kan ada yang kinestetik, ada yang audio, dan ada yang visual. Audio itu artinya dia hanya mendengarkan ceramah kata Bu saat ini tadi ya Bu saat ini. Nah kemudian kalau visual berarti dia melihat gambar. Dengan gambar yang langsung paham. Selanjutnya dengan kinestetik, artinya tadi yang sudah dijelaskan dia suka jalan-jalan ke sana kemari. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan ya karakter anak tersebut. Oke, selanjutnya ya ibu-ibu semuanya, sebelum saya masuk ke motivasi perilaku manusia, saya ingin tanya dulu, apa maksud dari pengertian motivasi? Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk Suzana. Saya akan menjawab pertanyaan dari apa yang dimaksud dengan motivasi. Motivasi itu merupakan dorongan yang dilakukan seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada motivasi eksternal dan internal. Kalau eksternal itu biasanya dari luar, mungkin dari guru atau dari teman. Kalau dari internal itu biasanya dari diri sendiri. Baik, itu menurut saya. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu ibu semuanya. Iya, baik. Terima kasih ibu ya. Untuk motivasi itu artinya dia memberikan semangat ya, atau dorongan dari diri sendiri maupun orang lain. Nah, di sini kita akan jelaskan motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi anak itu dia termotivasi karena dia tidak mau mendapat hukuman. Ya, misalnya kita dalam kelas kita melaksanakan pekerjaan tugas latihan, anak itu akan mengerjakan tugas karena dia menghindari hukuman. Itu motivasi yang pertama yang sering saya lihat ya ke murid kita. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kadang kita sebagai guru, yuk anak-anak, siapa yang bisa nih ibu kasih penghargaan, reward, hebat atau good atau mendapatkan nilai yang bagus. Nah, anak mendengar hal tersebut, mereka merasa termotivasi karena mendengar, aku nanti nilai dapat bagus, ya, maka aku harus termotivasi. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai
menjadi padan, ingin menjadi juara. Berarti motivasinya dari dirinya sendiri, bukan karena penghargaan maupun karena hukuman. Ya, ibu-ibu semuanya, contoh motivasi perilaku manusia. Ada yang dia merasa bahagia, termotivasi karena untuk mendapatkan juara. Kemudian dia juga termotivasi maju ke depan. Kemudian dia memaparkan mengenai materi yang akan disajikan. Mereka berpikiran kritis, yang mau untuk maju memaparkan. Kemudian ada juga yang berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman yang lain agar bisa mengerjakan tugas tersebut. Baik, ibu-ibu semuanya, untuk saya hari ini saya akan berikan kepada Ibu Rosa, dan saya mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan CGP saya, Bu Suzana dan Ibu Sartini yang sudah bersedia berkolaborasi dengan saya hari ini, dan juga untuk rekan-rekan guru yang juga menyempatkan dirinya untuk hadir dalam diseminasi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Baiklah, saya akan melanjutkan penerapan budaya positif oleh guru. Jadi di sini juga salah satu penerapan budaya positif, yaitu adanya posisi kontrol seorang guru. Nah, baik, sebelum saya lanjut untuk menjelaskan satu persatu, saya meminta kesediaan rekan-rekan untuk menulis. Saya akan bagikan sticky note. Saya minta rekan-rekan menulis kira-kira posisi rekan-rekan itu ada di mana ya? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Jadi boleh ditulis semuanya. Boleh ditulis 2, boleh ditulis 3, semuanya boleh. Iya, yang tidak perlu tulis nama ya, ibu-ibu, langsung saja tulis. Satu orang satu ya, Bu Suzana. Ya, ini silakan, ini ada markernya. Iya, silakan Bu Sari. Terserah Ibu. Kira-kira sekarang ini posisi kontrol Ibu pada murid itu di mana? Baik, saya berikan waktu sebentar. Silakan Bapak Ibu semuanya koreksi sesuai dengan Ya, sesuai dengan kondisi yang Ibu alami di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Oke, belum ya Bu? Jadi saya juga ingin sharing sedikit tentang diri saya, di mana posisi kontrol saya sebagai guru di mata murid. Jadi saya sebelum masuk ke CGP, sebelum saya bergabung dengan teman-teman CGP, posisi saya itu ada di penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Ya, karena melihat kondisi siswa kita yang berbeda-beda, berdiferensiasi, yang membuat uji nyali kita kadang-kadang, itulah yang membuat saya ingin menghukum mereka yang saya rasa berbuat salah. Setelah itu, tentu saja saya sedikit menjadikan diri saya, membuat mereka itu merasa bersalah dengan kata-kata yang mungkin, mohon maaf, tidak seharusnya disampaikan oleh guru. Jadi jujur saya masih di posisi itu sebelum saya masuk ke CGP. Kalau teman, di sini saya berusaha membuka diri kepada siswa-siswa saya dengan cara, contohnya medsos saya masih bisa diakses di
di follow oleh murid-murid. Karena kadang-kadang sebagian guru tidak mau kan privasi mereka atau kehidupan mereka di luar sekolah itu diakses oleh siswa-siswanya. Nah, tapi saya masih baik. Tapi setelah saya masuk ke calon guru penggerak, saya mulai meminimalisir. Bukan berarti itu hilang, saya jujur belum hilang. Saya mulai meminimalisir kehendak saya untuk menghukum dan membuat mereka merasa bersalah. Jadi mungkin masih sedikit-sedikit saya sudah mulai masuk ke posisi pemantau dan manajer seperti itu. Oke, coba kita lihat ibu-ibu, rekan-rekan silakan tempelkan di depan belakang ibu saat ini. Rahasia nih dikit. Warnanya menyala merah. Oke, silakan Bu Suzana, boleh dibacakan. Oke ya, saya bantu ibu rasanya. Yang pertama adalah memantau sebagai teman dan penghukum. Ya, teman dan penghukum. Jadi kalau teman itu seperti kita mendekati anak. Nah, sini dulu saya. Nah, jadi itu seperti teman saya. Kemudian penghukum ini ketika kita di dalam kelas, ketika kita ada pekerjaan, anak itu tidak mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, maka kita akan memberi hukuman biasanya. Contohnya seperti apa? Ya nak, catat 100 kalimat bisa ya. Kemudian apa lagi yang biasa dilakukan? Skor jam, lari lapangan 100 kali atau 10 kali. Nah, itu merupakan hukuman. Ya. Oke, lanjut. Bisa? Baik, di sini saya akan bacakan. Rupanya sudah banyak juga rekan-rekan kita di sini yang memposisikan dirinya sebagai manajer dan pemantau, di mana sebenarnya posisi tersebutlah yang harus kita terapkan dalam budaya positif. Seperti itu. Ya, silakan Bu Suzana next. Oke. Jadi ini bisa kita lihat contoh kalimat penerapan posisi kontrol kita dalam menghadapi siswa. Di posisi kontrol penghukum ada kalimat seperti patuhi aturan sekolah. Kalau tidak, berdiri di depan kelas. Atau masih banyak juga yang terlambat silakan bersihkan kelas, silakan bersihkan selokan, seperti itu. Itu kan penghukum. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Di sini mungkin kita kadang-kadang tidak sadar, entah itu emosi, kita sebagai guru kita kan juga manusia, kita lelah, penat. Jadi kadang-kadang kita mengeluarkan kalimat, berapa kali harus ibu kasih tahu? Kenapa kamu seperti itu? Kalau kayak gini kan ibu jadinya yang susah. Nah, jadi mereka merasa bersalah kepada kita, entah kepada teman-temannya karena sudah berbuat seperti itu. Oke. Kemudian posisi teman. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Suzana tadi, kita mendekati siswa itu seperti teman. Nah, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kalau kamu salah, seperti itu. Tapi kadang-kadang dengan murid kita yang berdiferensiasi, yang different, berbeda-beda itu susah juga kita mau mengatakan tidak apa-apa nak, salah. Takutnya kita malah dipijak seperti itu. Butuh kesabaran yang ekstra ya Bu. Kemudian posisi kontrol pemantau. Nah, jadi di sini mungkin kita atau guru tugasnya cuma mantau-mantau aja, tengok mana yang salah, mana yang kurang baik, seperti itu. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Dia cuma memantau saja seperti itu. Kemudian yang terakhir posisi manajer. Nah, ini seperti yang saya katakan sebelumnya dalam pembelajaran saya di CGP, posisi manajer inilah yang paling
dalam penerapan budaya positif, di mana kita membimbing siswa untuk membimbing siswa untuk biar supaya siswa itu tahu di mana salahnya, biar supaya siswa itu tidak merasa dia itu bukan bagian dari sekolah seperti itu. Contohnya kalimat yang membuat kita menjadi manajer itu adalah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Seperti itu. Kemudian kira-kira nak, bagaimana kamu memperbaiki diri kamu setelah kamu membuat kesalahan ini? Jadi kita meminta dia yang untuk berpikir apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi bukan dari kita, seperti itu. Oke, terima kasih. Bu Sudana, lanjut. Penerapan budaya positif selanjutnya adalah penerapan keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ya, coba rekan-rekan guru, ibu-ibu, kira-kira ada tidak yang bisa menjawab mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan, mengapa kita membuat di depan itu keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan? Seperti itu. Ada yang bisa memberikan pendapat? Oke, silakan Bu, kita dulu, nanti setelah itu Ibu Musnya. Ya. Terima kasih kepada Bu Rosa. Saya coba menjawab, nanti mohon dibantu atau diperbaiki. Tulisannya mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Jadi saya tarik yang kalimat di bawah, peraturan kelas. Peraturan kelas itu adalah peraturan yang kita buat, kita terkesan memaksa anak mengikuti aturan yang sudah kita buat. Tapi kalau kalimatnya diganti menjadi keyakinan kelas, mungkin itu adalah ide dari mereka yang nantinya akan mereka yakini, akan mereka ikuti karena mereka yang membuat keyakinan itu. Sehingga di kelas itu ibarat kata kita tidak ada yang saling menekan. Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Saya rasa begitu dulu. Berikan silakan kepada Ibu Dwi Puspitasari. Oke, terima kasih Bu Pitra. Mungkin lanjut kepada Ibu Musnya untuk memberikan pendapatnya. Mungkin tidak jauh berbeda juga dari Bu Pitra. Kalau peraturan itu menurut saya suatu aturan yang sudah ditetapkan dari awal, berarti anak dipaksa untuk mengikuti apa yang sudah kita tetapkan dari awal. Kemudian kalau keyakinan itu semacam ada tolak ansur atau semacam diskusi dan kesepakatan bersama antara guru dan siswa untuk membuat suatu aturan yang dimana mereka merasa tidak dirugikan sendiri. Jadi kesepakatan bersama seperti itu. Terima kasih. Jawaban-jawaban dari rekan-rekan kita itu sudah sangat tepat sekali, ya. Kenapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Karena tadi itu kita menghindarkan kita menghindarkan tekanan, ya. Kita menghindarkan tekanan. Kadang-kadang dengan peraturan, dengan kalimat-kalimat peraturan yang kadang-kadang menekan anak itu tidak membuat anak itu mematuhi kita, malah anak membangkang seperti itu. Tapi kalau keyakinan yang kita buat bersama dia itu yang dari dia untuk dia juga, itu yang membuat dia mau melaksanakan keyakinan itu, seperti itu. Ada tambahan dari Ibu Sartini atau Ibu Suzana tentang keyakinan kelas? Baik, Bapak Ibu semuanya, saya ada tambahan sedikit untuk keyakinan kelas. Saya ingin tanya nih, sudah dilakukan tidak keyakinan kelas itu? Sudah. Nah, bagaimana menurut ibu-ibu semuanya di sini? Apakah keyakinan kelas itu bermanfaat untuk di kelas ibu-ibu semuanya? Mohon ada, ya, boleh. Ada yang sudah merasakan manfaat dari keyakinan yang sudah dibuat? Mungkin Ibu Sari? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ibu-ibu. Keyakinan kelas, bagi saya keyakinan kelas ini sangat berdampak positif, terutama penggunaannya di dalam kelas. Karena keyakinan ini adalah kesepakatan
kesepakatan yang dibikin bersama-sama dengan siswa, sehingga siswa tersebut termotivasi untuk menerapkan aturan-aturan yang telah mereka buat bersama menjadi suatu keyakinan. Ini dapat dilihat dengan biasanya anak-anak yang terlambat lebih banyak. Dengan membuat kesepakatan kelas ini, anak itu membuat istilahnya masuk kelas tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik, walaupun masih ada sedikit keyakinan, tapi persentasenya jauh lebih berkurang setelah menerapkan keyakinan keras. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu sekali. Jadi kita sharing lagi ya, Ibu-ibu, kita sharing lagi. Kira-kira ada tidak yang belum merasakan atau dari keyakinan itu masih belum ada sedikit pun perubahan dari murid-muridnya? Atau masih ada yang belum bisa mengontrol murid-muridnya walaupun sudah dibuatkan keyakinan kelas yang sedemikian rupa apiknya? Misalnya kita sudah buat keyakinan kelas nih Bu, tapi masih banyak anak di kelas itu dia tidak mematuhi peraturan tersebut. Masih banyak. Ada yang mau memberikan komentarnya, saran, masukan? Kita sharing saja, kita akan sharing. Sharing ya. Jadi bisa diterapkan kepada ibu wali-wali kelas yang lain. Jadi ketika nanti anak itu banyak tidak mematuhi, maka nanti wali kelas yang lain tuh, begini caranya, ya ibu semua. Iya bos, silakan. Mungkin sedikit aja ya pengalaman, tapi mungkin pun tidaklah sama seperti Bu Sari. Mungkin untuk presentasinya mungkin agak berkurang kalau kita menerapkan peraturan. Jadi dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat, setidaknya mengurangi jumlah siswa yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Mereka merasa ada sedikit dihargai kalau mereka yang membuat keyakinan itu. Bahkan mereka akan mengingatkan kita jika suatu saat ada temannya yang melanggar. Jadi kita pun juga akan ikut bersama-sama melaksanakan apa yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama. Menurut saya seperti itu, mungkin jadi ada perubahan ke arah yang positif menurut saya dengan dibentuknya sebuah keyakinan kelas daripada kita menerapkan peraturan kelas. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu semua. Alhamdulillah berarti presentasi dalam menerapkan keyakinan kelas itu sudah meningkat lumayan sebelum kita menerapkannya keyakinan kelas ini, betul ya Bu? Baik, jadi ini langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Mungkin dari kita atau dari saya masih ada yang belum sesuai dalam membentuk keyakinan kelas. Ya, jadi di sini saya akan uraikan. Yang pertama itu bersifat abstrak. Bersifat abstrak itu maksudnya kalimat dalam membuat keyakinan kelas itu harus umum, harus familiar kepada murid-murid, tidak terlalu kaku seperti itu. Kemudian berupa pernyataan universal. Ya, sama seperti tadi, pernyataannya atau kalimatnya itu lebih bisa diterima di telinga siswa, bisa lebih dipahami, lebih bisa masuk, menyerap ke dalam jiwanya seperti itu. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah, jadi di sini saya sharing juga. Kemarin mungkin saya juga pernah membuat keyakinan kelas yang rupanya saya salah. Saya salah dalam membuat pernyataan positif. Saya membuat seperti ini: dilarang makan dalam kelas. Jadi sebenarnya itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kita diharapkan untuk menghindarkan pernyataan-pernyataan negatif seperti dilarang, tidak boleh, jangan seperti itu. Jadi coba kita membuat kalimatnya lebih positif lagi. Kalau tadi kata saya dilarang makan di dalam kelas, mungkin kira-kira apa Pak kalimat positifnya? Makan di luar kelas. Nah, makanlah di kantin. Atau makanlah ketika jam istirahat, seperti itu. Kemudian ada juga kemarin saya sendiri tidak membuat kalimat seperti ini. Jangan terlambat masuk ke dalam kelas. Jika terlambat masuk ke dalam kelas,
sebelum gurunya masuk akan dihukum begini-begini, seperti itu. Jadi saya baru sadar, mungkin saya kemarin belum sadar ya Ibu. Kemarin belum sadar karena saya kira itu bisa efektif, rupanya tidak. Jadi mungkin saya sudah mengganti kalimat jangan terlambat dengan hadir tepat waktu atau disiplin dalam masuk ke kelas, seperti itu. Iya, bisa Bu. Anak hebat adalah anak yang disiplin. Oke, sebelum saya lanjut, kira-kira ada tidak rekan-rekan di sini yang mempunyai pengalaman seperti saya? Membuat keyakinan ada? Ibu Ambar? Ada yang ingin sharing sedikit? Boleh? Silakan ibu-ibu semuanya yang sharing, kita sharing. Saya boleh masukkan juga, sharing juga. Saya buat juga pernah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ya merupakan pembiasaan kepada anak supaya anak itu terbiasa dan bersikap disiplin, ya, lebih ke positifnya. Jadi kemarin saya juga pernah menggunakan kata tidak atau jangan. Tapi ketika saya mengikuti CGP ini, alhamdulillah ya ibu ya, memberikan penerangan kepada saya, pemikiran terhadap saya. Rupanya keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata tidak. Dulu saya buat tidak boleh mengerjakan tugas di sekolah, misalnya mengerjakan PR di sekolah. Ya, seharusnya apa yang ibu kita ganti? Oke, seharusnya mengerjakan tugas PR itu di rumah. Kemudian apa lagi? Tidak boleh mengeluarkan pakaian. Nah, itu sering ya saya temui kepada murid kita. Jadi saya buat keyakinan kelas itu tidak boleh mengeluarkan pakaian ketika pembelajaran ataupun di sekitar lingkungan kita. Nah, rupanya salah. Jadi saya diubah menjadi berpakaian lebih rapi ketika berpakaian rapi di lingkungan sekolah. Itu bagi saya ya, ibu semua sharing. Baik, silakan Ibu Rosa. Terima kasih Bu Suzana. Ada yang mau sharing lagi? Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Langkah selanjutnya adalah sedikit saja agar mudah diingat. Jadi ya pendek. Jadi tidak perlu kata-kata yang panjang seperti yang tadi saya sebutkan. Dilarang jangan masuk kelas terlambat, nanti diukur gini seluruhnya. Itu kan terlalu panjang. Jadi mungkin bisa dibuat seperti yang tadi kata Bu Suzana, lebih simple tapi mudah diingat oleh siswa. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jangan sampai kita membimbing anak itu membuat keyakinan kelas tapi di luar konteks kelas dan sekolah. Jangan jauh-jauh, jangan ngebut-ngebut di jalan. Nah, itu kan sudah di luar konteks seperti itu. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dari yang saya pelajari, kita bisa menggunakan seperti tadi sticky notes, kita bagikan ke anak-anak, kemudian kita gali pikirannya tentang apa yang kalian butuhkan dalam kelas ini, kira-kira apa yang mau kalian lakukan, seperti itu. Oke, lanjut Bu. Nah, jadi ini contoh ketika saya melaksanakan atau menerapkan kesepakatan kelas. Oke, disclaimer ya Bu Ibu, ini sebelum saya mengenal CDP, ya. Ini masih mengawang-awang waktu itu. masih judulnya kesepakatan kelas, bukan keyakinan kelas, ya. Ini masih belajar. Alhamdulillah setelah tadi seperti kata Bu Suzana, setelah mengenal CGP, alhamdulillah saya sudah bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan di luar seperti itu. Lanjut Bu. Oke, kemudian ini adalah langkah terakhir dari penerapan budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Oke. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini kalau kita lihat pengertian dari restitusi sendiri itu adalah mengganti rugi. Kalau saya lihat pengertiannya itu adalah mengganti rugi. Tapi di sini sebenarnya pengertian restitusi itu
itu adalah bagaimana anak-anak itu mengganti kesalahan yang sudah dia buat dengan sesuatu yang lebih positif lagi dari diri mereka sendiri. Jadi bukan dari kita yang kamu salah, kamu harus begini. Tidak. Mereka mengganti kesalahan itu dari diri mereka sendiri. Mereka yang memunculkan apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Namanya segitiga, dia ada 3 sisi, ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip pembuatannya, kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di sini ada kalimat-kalimat yang bisa kita munculkan untuk membimbing atau menuntun siswa, memunculkan, mengingatkan bahwa kesalahan itu adalah sebuah proses. Tidak masalah kamu salah, semua orang pernah salah. Manusia itu tempatnya salah, seperti itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Jadi, apa yang kita lakukan, apa yang murid kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Entah itu salah, entah itu benar, entah untuk pembelaan diri, pasti ada alasannya. Jadi untuk memunculkan apa yang mereka mau, ini ada contoh kalimat seperti kamu ya nak, pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu kak, kenapa bang kamu seperti ini, atau padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari ini kan, nah kenapa kamu seperti ini, seperti itu. Oke, lanjut Bu. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari yang tadi kita sudah buat keyakinan kelas, bisa kita saat dialog, saat diskusi dengan anak-anak, kita tanyakan, kamu tadi salah kan? Kamu itu tidak kira-kira keyakinan kelas yang sudah kita buat mengenai kesalahan kamu ini. Kemudian nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama yang sudah kamu langgar atas kesalahan kamu, seperti itu. Oke, baik, Bu Zana, lanjut. Jadi di sini kita open sharing lagi. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi oleh Ibu Suzana. Oke, mungkin karena kalau speakernya tidak kuat, mungkin Bu Suzana boleh menjelaskan skenario dari video ini. Oke, kita nonton sebentar ya, Ibu-ibu. Baik, Ibu-ibu semuanya, ini segitiga restitusi yang saya lakukan kepada anak ketika dia tidak mengerjakan tugas. Jadi cara-caranya seperti ini. Kita simak dulu ya, Ibu semuanya. Oke, baik ibu-ibu semuanya, tunggu sebentar ya. Videonya belum bisa berputar. Baik ibu, sebelum kita lihat videonya, jadi kemarin saya melakukan segitiga restitusi. Biasanya kan ketika anak melakukan kesalahan, itu saya langsung marah-marah. Ini kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Ya seperti itu. Pokoknya tidak mau tahu apa alasannya. Nah, tapi ketika saya sudah mengenal, memahami segitiga restitusi tersebut, saya mencoba membenahi diri saya sendiri untuk melakukan hal yang positif kepada anak. Jadi kita tidak langsung menjatuhkan hukuman kepada anak tersebut. Dia jangan hukuman tidak mau tugas saja, ya, atau push up. Nah itu dulu pernah saya lakukan, tapi seperti dibilang oleh Gus Rosa juga, sekarang kami sudah meminimalisir ya hal tersebut, mengurangi bertahap supaya anak tersebut tidak langsung diberi hukuman. Tapi kita harus bertanya dulu, mengapa anak tersebut tidak membuat tugas?
ya ibu-ibu semua. Tambahan sedikit, ibu-ibu. Jadi kemarin kami ada tugas diminta untuk membuat kasus. Jadi alhamdulillah, bukannya bersyukur ya. Di sekolah kita ini kasus kayaknya tak habis-habis ya Bu Dewi. Nah jadi ketika hari itu tadi disuruh, saat ini kamu bikin ya skenario kasus, langsung datang anak Bu Mus ke UKS ngadu ya Bu. Nah jadi salah satu tugas saat ini itu ada nanti foto Bu Mus dan anak Bu Mus yang datang sendiri ke UKS mengadu bahwa ada temannya Bu Umi juga ada di UKS waktu itu 3 orang Bu Umi ya dalam 1 hari. Jadi selesai tugas saat ini 1 hari. Jadi itu juga saat disampaikan ke PP dan Ibu Hasil bahwa di sekolah memang seperti ini lah, setiap hari selalu ada kasus. Jadi alhamdulillah sudah ada ilmunya, jadi langsung dapat diterapkan. Jadi langsung saat ini video ke waktu itu. Jadi terbalik prosesnya, harusnya saat ini bikin skenario dulu, naskah dulu dibuat, kemudian baru coba dilakukan berencana. Tapi kalau saat ini terbalik, kasus dulu yang masuk. Nah jadi dari kasus itulah saat ini bikin skenario-nya gitu ya. Nah jadi ketika kasus itu datang, kalau biasanya sebelum dapat ilmu ini, anak datang, kenapa kamu mukul-mukul teman? Sini kamu duduk, kamu sini. Gitu kan, saya biasa kita begitu. Nah jadi sebenarnya harus ada langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas. Harus dilakukan. Untuk apa? Untuk menenangkan anak. Nah, kamu dipanggil bukan untuk dihukum ya, bukan untuk dihakimi. Ibu ini bukan bidadari ketawanya. Ibu ini bukan malaikat. Ibu juga pernah berbuat salah, sama. Karena kita sama-sama manusia. Nah, jadi anak ini akan tenang setelah mendengar itu. Oh ya, ibu juga manusia. Ibu juga pernah buat salah. Gitu. Jadi tak apa-apa, aku tidak akan dihakimi. Setelah anak kita tenang, nah baru kita tanyakan. Namanya adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan ke anak, apa yang kamu lakukan? Nah, apa yang kamu lakukan kepada temanmu? Saya memukul teman saya, Bu. Iya Bu Mus ya. Saya mencoret buku teman saya, Bu. Saya merusak penggarisnya, Bu. Jadi anak mengakui kesalahannya. Kita tanyakan lagi ke anak. Nah, kamu kan sudah berbuat salah. Berarti kamu melanggar apa? Apa keyakinan kita, keyakinan kelas kita? Tidak boleh apa? Nanti dia akan menyampaikan keyakinan kelasnya, misalnya menghargai teman, begitu. Ya kita tanyakan kembali, coba kamu sebutkan keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Nah kalau kita sudah melakukan segitiga restitusi ini, Ibu, berarti kita sudah berada di posisi pemantau, ya. Kita sudah berada di posisi pemantau, tapi kalau kita tidak melaksanakan segitiga restitusi, berarti kita bukan di posisi pemantau, kita ada di posisi penghukum atau bahkan membuat merasa bersalah. Jadi pemantau itu dan manajer syaratnya adalah kalau di pemantau kita harus melaksanakan 3 restitusi, harus kalau di pemantau. Nah kalau di manajer bedanya harus ada solusi dari siswa itu sendiri. Ya, jadi kalau pemantau dengan manajer itu bedanya di situ. Jadi kalau pemantau kita konsekuensinya kita tidak menanyakan ke anak, kita kembali ke peraturan sekolah dan ke keyakinan kelas. Nah, kamu melanggar keyakinan kelas poin yang ini, sehingga kamu akan diberikan poin. Jadi kita tidak menanyakan ke anak, kita kembali kepada peraturan sekolah. Tapi kalau kita manajer, kita harus menanyakan ke anak solusi untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang ibu tanya sama kamu, kamu sudah mencoret buku temanmu, kamu sudah mematahkan penggarisnya, apa yang harus kamu lakukan? Saya akan meminta maaf Bu kepada teman saya dan saya akan mengganti bukunya dan penggarisnya. Nah, itu kita sebagai manajer. Jadi anak ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi artinya dia mandiri, timbul sifatnya yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan yang mana pemantau, yang mana manajer. Jadi kalau Bapak Ibu tidak melakukan segitiga restitusi, Bapak Ibu belum mencapai posisi pemantau. Mungkin selama ini bagi Bapak Ibu sudah berada di situ, tapi ternyata belum. Karena tidak menstabilkan identitas, kebanyakan guru sudah melakukan pemantau, tapi hanya 2 yang dilakukan, yaitu memvalidasi dia. Ketika anak datang langsung ditanya, apa yang kamu kerjakan? Kenapa kamu mengganggu teman kamu? Kan tidak menstabilkan dulu, kita tidak menstabilkan
identitas anak. Kita langsung masuk ke poin kedua. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, berarti kita belum pemantau, kita masih pembuku. Jadi mungkin perlu diingat untuk kita bersama bahwa ketika anak membuat kasus, maka panggil anak tersebut, tenangkan dulu anak, stabilkan dulu identitasnya. Nah, begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Hanya sekedar sharing saja, berbagi pengetahuan saja. Terima kasih Bu Suzana. Terima kasih kepada Ibu Sartini. Mohon maaf karena sedikit kesalahan teknis. Jadi di sini adalah video yang saya buat ketika menerapkan segitiga restitusi. Jadi di sini sebenarnya sudah saya skenariokan, bukan sengaja, bukan tidak sengaja, tapi memang. Oke, silakan Ibu Suzana diputar. Oke, di sini ada 2 siswa yang saya minta tolong untuk membersihkan perpustakaan. Oke, ceritanya mereka ketika membersihkan perpustakaan, si salah satu dari kawannya ini mengajak untuk cabut ke kantin. Jadi yang satu ini, ayo kita makan yuk, aku capek, kata dia seperti itu. Nah, setelah mereka seperti itu saya panggil, saya terapkan tadi 3 langkah segitiga restitusi, di mana yang pertama saya memvalidasi tindakan mereka. Kenapa tadi kamu kabur? Kenapa belum selesai? Kamu sudah pergi. Jadi yang satu jawab, saya lapar, saya capek, Miss. Dan satu lagi, saya diajak dia, Miss. Saya ikut aja. Oke. Kemudian baru saya stabilkan identitasnya. Tidak apa-apa, saya tahu, Miss tahu kamu capek, Miss tahu kamu lelah, seperti itu. Tapi kamu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang diperintahkan kepada kamu. Saya kemudian menanyakan keyakinannya seperti itu. Kita kan sudah membuat sebuah keyakinan kalau apa yang diperintahkan kepada kamu harus bisa mempertanggungjawabkannya. Kemudian yang terakhir saya bertanya, kira-kira apa konsekuensi yang harus kamu terima, atau ini kamu salah, kira-kira kamu harus ngapain? Dan mereka minta maaf, mereka berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan mereka melanjutkan membersihkan perpustakaan seperti itu. Mohon maaf Ibu-ibu, ini videonya tidak bisa diputar. Tapi tadi kan sudah dijelaskan dari Ibu Suzana dan ini Ibu Kartini. Ini contoh restitusi di mana melibatkan kolaborasi antara guru mata pelajaran dan guru dan wali kelas, seperti itu. Tadi sudah dijelaskan ya Ibu Kartini. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Sartini untuk baik, terima kasih kepada rekan saya Bu Suzana dan Ibu Rosalia Amanda. Demikianlah Bapak Ibu presentasi tentang budaya positif kami hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Pelan-pelan kita sama-sama menangani kasus anak kita. Kita berubah menuju paradigma baru. Semoga sekolah kita semakin maju jaya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.